Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Konawe Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari observer atau pengamat, coach, and coachee. Nah, saya sendiri Endang Sagita dari SMPN Satap 1 Konawe Selatan. Saya dengan Novia Nurdiansa dari SMPN Satap 1 Konawe Selatan. Saya Normawati dari SMP Negeri 28 Konawe Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Norma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Dan Ibu sendiri bagaimana, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Jadi sebelum kita melakukan coaching sebagai kegiatan awal, saya akan menyampaikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada proses coaching kita hari ini, coach dan coachee itu akan saya amati apa sudah sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee menanggapi pertanyaan tersebut dan merespon. Kemudian bagaimana juga Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap coachee Ibu tersebut. Jadi jangan lupa ya, yang disesuaikan dengan prinsip coaching hari ini adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya, pertanyaan pertama yang saya akan ajukan kepada Ibu adalah kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini, Bu? Oh iya baik, Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama presence, yaitu kehadiran penuh. Kemudian selanjutnya itu mendengarkan aktif, dan kompetensi yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, pertanyaan yang kedua, Bu. Kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan pada saat observasi kali ini, Bu? Oh ya, jadi kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya, Bu Novi. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pembelajaran yang bagaimana yang Ibu kembangkan atau fokuskan pada proses coaching kali ini? Oh ya, jadi indikator yang saya ingin kembangkan adalah saya ingin coaching itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam perbaikan permasalahannya. Oke Bu, demikian pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching Ibu, yaitu Bu Endang. Silakan Bu. Ya, baik Bu, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Baik Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endang. Waalaikumsalam, Bu Norma. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Dan sehat-sehat. Bu Norma sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, baik-baik juga, Bu. Ya, saya dengar Bu Endang ada yang mau disampaikan dengan saya ya. Betul sekali, Bu. Kebetulan saya, Bu, begini, saya ada permasalahan sedikit tentang sekolah saya. Jadi tentang teman-teman di sekolah. Jadi itu yang ingin saya bicarakan kepada Bu Norma. Oh baik Bu, ya oke. Jadi ini kita tidak punya waktu banyak ya Bu En. Mungkin kita cuma pakai 15 sampai 20 menit saja ya Bu untuk berbincang-bincang. Jadi apa yang mau disampaikan kira-kira? Begini Bu, terkait permasalahan di sekolah saya itu tentang teman-teman guru yang masih metode mengajarnya itu masih menggunakan metode tidak bervariatif sekali, Bu. Mereka mengajar itu saya perhatikan masih sistem mencatat, kemudian proses pembelajaran di kelas juga itu pembelajaran itu bersifat Bu, monoton begitu, Bu, sehingga saya lihat saya harus menjadi masalah saya ini, Bu. Iya. Oke, jadi kalau boleh saya garis bawahi atau saya simpulkan, berarti pembelajaran teman-teman Ibu Endang di sekolah itu
belum menggunakan metode yang bervariatif ya Bu? Iya betul sekali Bu. Teman-teman di sekolah itu saya perhatikan mereka tidak menggunakan metode-metode yang bervariatif dalam hal pembelajarannya, mengajarnya di sekolah. Sehingga anak-anak itu terkesan tidak terlalu semangat, kemudian mereka seakan-akan merasa bosan Bu begitu mengikuti mata pelajaran. Iya, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Endang ingin dapatkan? Begini Bu, dari percakapan kita ini saya ingin permasalahan saya ini ada mendapatkan solusi, kemudian ada juga perubahan terhadap teman-teman saya khususnya di sekolah saya mengajar, agar proses pembelajaran yang mereka lakukan di kelas itu lebih bervariatif lagi. Iya, oh ya, jadi yang Ibu Endang harapkan supaya ada perubahan begitu ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Endang ingin lihat dari rekan-rekan gurunya di sekolah Bu? Begini Bu, yang ingin saya lakukan, yang saya inginkan kepada teman-teman itu ada perubahan, khususnya dalam metode mengajarnya. Yang saya inginkan itu mereka menggunakan model pembelajaran yang bervariatif, kemudian tidak hanya sekedar mencatat buku saja, tetapi mereka menggunakan metode-metode misalnya dalam hal pembelajaran menggunakan ice breaking, kemudian menggunakan games, di mana yang kita tahu sekarang kan Bu banyak sekali yang berseliweran di YouTube, metode mengajar yang lebih bervariatif lagi. Yang itu yang ingin saya inginkan, yang ada perubahan di sekolah. Gitu, iya. Jadi dari apa yang sudah Ibu Endang jelaskan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi atau model maupun media, bisa dikatakan itu adalah kondisi ideal ya Bu. Iya Bu. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu Endang saat ini berada di level berapa Bu? Kalau untuk sekarang Bu, kalau menurut saya itu berada di level 5, mengingat di sekolah saya itu Bu banyak sekali guru-guru senior, tetapi metode pembelajarannya itu masih bersifat monoton sekali Bu, khususnya dalam pembelajaran yang mereka lakukan itu masih berpusat pada guru, bukan berpusat pada siswa. Siswa ya, oke. Oh, jadi di level 5 ya Bu, kira-kira dengan kondisi di sekolah Ibu saat ini di level berapa kira-kira bisa ditingkatkan agar bisa terjadi perubahan pembelajaran yang bervariatif? Kalau untuk saya Bu, yang untuk saat ini saya melihat mungkin saya tidak langsung melompat ke level 10, karena kalau untuk ke level 10 itu Bu saya pikir sangat mungkin belum bisa saya capai. Jadi yang saya inginkan sekarang, yang saya lihat ini mungkin kira-kira ke level 7 saja dulu, karena menurut saya kalau level 7 itu mungkin masih kategori sedang Bu, artinya belum bisa kita mencapai ke 10, karena 10 itu mungkin pencapaiannya masih sulit untuk dilakukan. Iya, baik. Jadi level 5 ya Bu, level 5, dari level 5 ke level 7 ya Bu, ya begitu. Kira-kira usaha apa yang Ibu Endang akan lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Ya. Jadi sebenarnya Bu, untuk sekarang saya juga masih memikirkan kira-kira apa rencana saya ke depannya untuk bisa saya perbuat supaya di sekolah itu ada perubahan tentang metode mengajar. Jadi mungkin yang pertama akan yang saya lakukan mungkin lebih kepada mentoring atau kegiatan workshop saja Bu. Oke. Nah, dengan kegiatan mentoring atau workshop ini kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Endang terapkan dan rekan-rekan Bu Endang lain yang dirasa nyaman dengan penyampaiannya tersebut? Mungkin selain mentoring, saya juga akan mengkonsultasikan kepada kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan workshop di sekolah,
yang tujuannya itu untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Sehingga mereka bisa menggunakan model, kemudian metode-metode mengajar yang lebih bervariatif lagi. Oh iya, berarti Bu Endang ini akan melakukan kegiatan mentoring, pendampingan ataupun workshop. Nah, dari ketiga kegiatan ini kira-kira untuk saat ini Bu Endang lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasikan itu, menurut Ibu yang mana yang Ibu pilih? Kalau untuk saya Bu, mungkin lebih kepada mentoring Bu. Karena kalau workshop Bu, tentunya butuh waktu yang lama, kemudian persiapannya juga harus matang dan ditambah lagi harus menggunakan biaya. Jadi untuk saat ini mungkin lebih kepada kegiatan mentoring per individu. Baik. Jadi yang Ibu pilih adalah mentoring ya Bu ya. Oke, nah dalam kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu Endang membutuhkan bantuan dari pihak mana saja Bu? Jadi yang akan saya lakukan meminta bantuan kepada rekan guru di sekolah, tentunya yang ahli dalam bidang IT. Nah, di mana di sekolah saya tersebut Bu, ada teman guru yaitu Ibu Nila dan Ibu Jul. Mereka boleh dikatakan bahwa mereka itu ahli IT. Jadi tentunya saya akan melakukan kolaborasi dengan mereka sehingga mungkin teman-teman bisa terbantu untuk melakukan metode pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Baik. Oke, berarti Ibu Endang ini akan melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu, berkolaborasi. Kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan proses mentoring ini Bu? Insya Allah secepatnya Bu, karena mengingat juga sekarang kan Bu, pelajarannya sudah berlangsung, kemudian apalagi sekarang proses mengajar di kelas juga sudah pada aktif semua teman-teman. Jadi insya Allah saya akan lakukan sekitar minggu depan, tetapi sebelum itu saya akan juga berkoordinasi dengan rekan-rekan guru, terutama juga dengan kepala sekolah, agar apa yang saya lakukan ini mendapat dukungan penuh dari teman-teman. Ya, baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini Bu Endang, apa yang Bu Endang dapatkan? Ya, alhamdulillah Bu, dari percakapan kita hari ini tentunya saya juga memperoleh solusi dari permasalahan saya, bagaimana saya bisa melakukan perubahan di sekolah. Tentunya kepada teman-teman juga saya akan melakukan mentoring. Kemudian tentunya juga saya akan berkolaborasi kepada mereka, kepada kepala sekolah, sehingga mereka bisa tentunya ahli dalam memanfaatkan media-media pembelajaran yang sudah disediakan di sekolah, sehingga apa yang mereka laksanakan di kelas itu metodenya lebih terlaksana, lebih bervariatif dan lebih menarik lagi untuk siswa-siswa. Hebat Bu ya. Alhamdulillah ya Bu. Ibu sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan pembelajaran yang bervariatif. Baik, saya tunggu nanti ya kabarnya Bu Endang setelah melakukan kegiatan mentoring tersebut. Mungkin percakapan kita saya akhiri sampai di sini ya Bu. Semoga rencana yang Ibu Endang sudah buat ini dapat berjalan secara baik. Iya Bu, harapan saya. Terima kasih banyak Bu, Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya, bagaimana nanti aksi yang akan saya lakukan di sekolah, terutama dalam proses perbaikan tentang metode mengajar teman-teman di sekolah. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa terrealisasi dengan baik, kemudian mendapatkan dukungan penuh dari teman-teman di sekolah saya. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya, atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk saya berbincang tentang permasalahan saya di sekolah. Amin. Jadi sama-sama Bu. Jadi mungkin lain kali jika ada sesuatu yang ingin diceritakan atau disampaikan atau ada permasalahan, langsung saja hubungi saya ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Norma. Waalaikumsalam Bu. Bu Norma tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Endang ya? Ya Bu, alhamdulillah Bu.
Nah, jadi sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu? Oh iya Bu, baik. Jadi di proses coaching ini saya sudah melakukannya dengan alur tirta, seperti menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tirta ini mampu menggali informasi dari coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Oke, baik Bu Norma, menurut saya sebagai observer hari ini, setelah mengerti proses coaching Ibu dengan Ibu Endang tadi, proses coachingnya itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, serta Ibu juga sudah berusaha menggali informasi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu, sehingga coach Ibu yakni Ibu Endang bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Selain itu, coaching tadi juga sudah dilaksanakan sesuai prinsip coaching. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching hari ini, Bu? Oh iya, baik. Jadi kompetensi yang ingin dipenuhi itu adalah lebih mendalami atau memahami alur tirta itu, sehingga pada proses coaching selanjutnya hasilnya akan lebih baik lagi. Oke, baik Bu, begitu saja ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual kami. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.